Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Mitra, jangan siang, kita kembali lagi ya mitra dengan pengajian dan maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di malam hari ini, baik itu yang terkait dengan tema ataupun di luar tema, silakan aja. Nanti mitra bisa bergabung di WhatsApp-nya di 08 186 1003. Nah, di sini Leo, di depan saya sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Gus ya. Alhamdulillah pun sehat. Ya, baik Gus. Ada tema yang akan diangkat malam hari ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra yang dari mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Bana. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala harapannya, doanya Allah ijabah. Mudah-mudahan segala kehidupannya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra ganda, hari ini pembahasan yang berjudul karunia dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan karunia dan sangatlah luas rahmatnya kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu dzusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna bi fuduli ahwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma yatasaddaqun. Inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, sesungguhnya sejumlah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah?
Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah. Setiap takbir merupakan sedekah. Setiap tahmid merupakan sedekah. Setiap tahlil merupakan sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah. Dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya?" Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukan itu baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala." Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut, yang pertama, sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa serta menenangkan perasaan. Yang kedua, para sahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan. Yang ketiga, luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi hambanya. Yang keempat, semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. Yang kelima, kebiasaan mubah dan penyaluran syahwat yang disyariatkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat yang baik. Dan sebaliknya, apabila syahwat tersebut disalurkan kepada tempat yang tidak mendatangkan kebaikan, maka diharamkan dan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang muslim dan yang dapat meningkatkan dirinya ke derajat yang lebih sempurna. Yang ketujuh, di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Kesimpulan dari hadis tersebut semuanya, begitu luasnya keutamaan karunia bahkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hambanya masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah karena Allah memberikan banyak jalan untuk hambanya agar hambanya bisa memasuki jalan tersebut dan mendapatkan ridho dari Allah, bukan mendapatkan murka dari Allah. Tergantung kita mau mengambil kebaikan ataupun mengambil keburukan. Salah satunya ketika kita ingin bersedekah, lalu kita terkendala dengan harta benda ataupun fulus ataupun uang, maka kita bisa bersedekah dengan tahlil, tahmid serta zikir, bertasbih dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kita baca Al-Quran. Itu adalah sedekah yang mana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua zikiran-zikiran itu salah satunya membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan yang lainnya, salah satunya Asmaul Husna sebanyak 99 nama Allah, maka itu adalah sedekah. Insya Allah Allah banyak memberikan kemudahan kepada kita sehingga Allah mudah memberikan karunia dan memberikan keluasan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hatur nuhun untuk Gus Edward Abu Bakar yang sudah mengupas sebagian dari tema yang kita bahas malam hari ini, yaitu karunia dan luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat tersebut tentu kita akan dapatkan kemudian yang merupakan sedekah, yaitu tahmid, tahlil dan tasbih dan lain sebagainya. Ini merupakan sedekah ya. Malah yang merupakan sedekah ini ada yang
sangat sensitif ya, menyalurkan hasrat kepada pasangan Masa yang halal ya. betul. Ini dengan niat yang baik ini merupakan sedekah. Nah, baik Gus, apa saja sih contoh rahmat dari Allah? Sebenarnya sih banyak ya. Banyak. Cuman mungkin lebih ada yang Hmm, kita tidak ketahui, hmm, mungkin yang secara apa ya, secara umum hmm, banyak yang tidak kita ketahui. Ini apa saja yang mungkin Gus mau menambahkannya? Baik, salah satunya kita semua ini sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Baik Bunda, Bang Bana, saya dan para pendengar semuanya sedang mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena kita sedang mendengarkan dan mencari kebaikan. Ya. Mendengarkan ilmu Allah, mendengarkan sabda Rasulullah, dan bisa menjadikan dampak yang positif. Sehingga kita bisa tahu bagaimana hidup yang baik, hidup yang terarah, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satunya kita sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, ketika kita lagi pusing, lagi ada masalah, lagi ada trouble, alhamdulillahnya Allah memberikan kemudahan kepada lisan kita. Kita bisa mengucapkan ya Allah. Hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Tapi dia benar-benar yakin karena berharap kepada Allah. Maka pasti Allah memberikan kemudahan. Jangan sampai sebaliknya. Ketika kita pusing, ketika kita ada masalah, kita yang kita panggil bukan Allah. Maaf. Contohnya kita berkata yang kotor. Bahasa hewan mungkin, bahasa kotor yang lain mungkin. Jangan sampai. Lebih baik kita panggil Allah. Karena kita menyadari kita butuh Allah dan selalu butuh Allah. Kita lagi nggak kuat nih. Lagi nggak kuat. Bahasanya bahasa orang Jawa mah. Itu bahasa orang Jawanya help apa atau yota gitu. Help ya Allah gitu kan. Help. Maksudnya bahasa Urdu ya. Kalau itu tolong ya. Nah jadi boleh kita kalimat tolong tolong. Nah cuman kalau kalimat tolong tolongnya sama siapa? Ya. Tapi lebih baik ya Allah tolongin saya ya Allah. Ya Allah bantuin saya ya Allah. Ya Allah anak saya pengen sekolah. Ya Allah buat bayaran. Ya Allah keluarga saya. Ya Allah hidup saya. Mendingan seperti itu. Nah sehingga Allah memberikan solusi. Pertama solusinya apa? Kalau kita yakin sama Allah, kita akan mendapatkan ketenangan, baik pikiran, hati, dan jiwa dan raga kita. Yang kedua, kalau kita yakin dan tenang jiwa dan raga kita akan mendapatkan solusi. Misalkan kita butuh fulus, insya Allah diberikan mulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya banyak jalan lah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Itu yang mana kita sedang sebenarnya kita selalu diberikan rahmat Allah. Cuman kita ini terkadang menyadari atau enggak sih? Mudah-mudahan sih menyadari gitu. Salah satunya apa? Kita bisa bernafas. Nah, kenapa saya bilang bernafas kan nikmat. Nah, nikmat ini adalah rahmat Allah. Karena yang bicara dikatakan rahmat Allah adalah kasih sayang. Apa bahasanya? Ya kasih sayangnya Allah kepada makhluknya Allah. Kita bisa bernafas, kita punya kaki, alhamdulillah enggak nyut-nyutan, punya pala enggak nyut-nyutan kan gitu, punya kantong yang mungkin ada terkadang isi, terkadang enggak. Ini kita lagi mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kita menerima, bersyukur. Nah, ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita pantas untuk bersyukur kepada Allah. Katakan kepada Allah, alhamdulillah. Ya Allah tolong saya. Ketika sudah dapat, alhamdulillah. Bahkan guru-guru saya mengatakan, kita bersyukur itu bukan karena kita sudah dapat. Kalau bisa, kita belum dapat apapun, kita sudah bersyukur. Contoh, ketika misalkan pengen pengantin baru pun, pengen punya anak, tapi belum dikasih nih selama setahun. Gitu. Itu ya biasa kan, alhamdulillah ya Allah. Makasih Allah atas karunia dan rahmat-Mu ya Allah. Makasih ya Allah, makasih. Nah, udah diucapkan, kita buktikan. Kita buktikan bagaimana? Kepada keluarga kita ditambahin kasih sayangnya. Kepada diri kita ditambahin kasih sayangnya. Kepada orang lain ditambahin kasih sayangnya. Dan dikuatkan mental kita. Karena omongan banyak. Karena ujian pasti ada. Karena itu maka mental kita dikuatkan. Nggak boleh misalkan, mana nih udah setahun belum punya anak. Apa lo? Rewel banget lo? Jangan.
Ya insya Allah semoga Allah berikan rezekinya gitu aja udah. Jangan pakai dibantai sekalian orang itu, kasihan. Bukan kasihan kepada dia sih, kasihan sama kita Bang. Jadi kalau kita bantai dia, kasihan sama kita, Ya, pasti dia bantai lagi ntar. Karena apa yang namanya hidup pasti ada ujian. gitu ya. Kalau bahasa guru saya ketika saya sebelum nikah, ente mau nikah, iya. Sebelum lamaran ada ujian, habis lamaran ada ujian, habis lamaran kan nikah kan? Sebelum nikah ada ujian, habis nikah ujian, terus sebelum punya anak ujian. Lebih berat maksudnya level yang pertama. Punya anak dua ujian lebih berat lagi. Apalagi anaknya udah sekolah, lebih ujian lagi. Ujian itu mana? Karena apa? Yang paling terpenting apa? Satu, dua pikiran menjadi satu. Bukan hanya satu, dua cinta menjadi satu. Itu kan apa namanya kata yang baiknya. Tapi yang paling kita pahamin adalah dua pikiran menjadi satu. Bagaimana bisa berjalan semestinya. Nah, dua keadaan. Maksudnya apa? Dua kan keadaan si suami dan istri sebelum menikah itu berbeda-beda Bun. Mungkin si istri dulu makannya sebelum teriak udah ada makanan. Ya. Seorang suami ketika sebelum nikah mungkin dia harus bantu mamahnya dulu Ya. baru ada makanan, kan berbeda nih. Ya. Makanya itulah ujian yang paling berat adalah menyatukan dua pikiran, dua watak yang insya Allah kalau itu semua bisa dihadapin, ujian sekeliling kita bisa kita senyum hadapin mereka. Ya. Gitu. Ya, baik Gus. Pemaparan yang cukup apa namanya, baik ya untuk kita semua. Nah, Gus, kadang-kadang walaupun nikmat itu atau rahmat itu kita sudah dapatkan, namun Gus bilang tadi kadang-kadang kita tidak menyadari ya. Nah, dengan rasa tidak menyadari itu, kadang-kadang ketika kita tidak menerima ujian itu lalu eh, apa sih gitu, apa sih yang akan dilimpahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, alias kita kurang mensyukuri apa yang kita dapatkan. Jadi masih apa sih, masih komplain aja gitu kan, masih nggak terima aja, padahal tadi dari kita apa dengkul kita yang nggak sakit juga itu merupakan nikmat, cuman tidak sadar. Nah, apa yang akan Allah berikan lagi ke kita, maksudnya hukuman apa yang Allah berikan untuk kita, untuk orang yang tidak banyak bersyukur atau tidak sadar bahwa dia sudah punya kenikmatan. Jadi kalau orang yang disayangin sama Allah bukan orang yang dimurkai, pasti diuji. Diujinya bagaimana? Bukan dengan rasa yang bagus, tapi diuji. Contoh, ketika ada orang rajin sholat ibadah, diuji tuh. Misalkan dengkulnya nggak enak nih, atau pinggangnya nggak enak. Ya Allah, saya lagi rajin buat sholat tahajud, tapi ini pinggang gitu, dengkul gitu kan ya. Ini maksudnya apa? Bahasa simpel begini, kalau bahasa kita sebagai makhluk, ayo gue mau lihat, terus diperjuangkan atau tidak, gitu. Nah, begitupun kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita bekerja lah Bun. Yang paling besar itu sebenarnya ujian itu ujian malas. Mau berangkat nih, waduh macet lagi, waduh ntar masih ngantuk lagi, waduh nggak ada bensin lagi. Kan itu Bun. Jadinya apa? Ujung-ujungnya apa? Males banget ya. Dia pengen punya duit, tapi di tengah prosesnya itu luar biasa. Ujiannya, tempaannya, maka siapa yang bisa melewati ujian pasti mendapatkan ranking tersebut. Nah, ketika mendapatkan ujian itu, jangan ketika kita dapat ujian, contoh kepala pusing, mungkin kita nggak ada yang kita pikirin, tapi tiba-tiba masuk angin lah Bun. Nah, itu kan pasti ingat Allah. Lebih baik daripada jangan kepala puyeng mulu ya, nggak ngerti banget, jangan dimarahin. Lebih baik kita ingat Allah, kita sebut Allah. Karena apa? Allah lagi ngingetin, ayo lo inget nggak sama gua? Lo nyebut gua nggak nih? Gitu. Minimal, ya Allah, kepala pusing banget ya Allah. Walaupun solusinya banyak, bukan hanya menyebut Allah, banyak dibeli obat gitu ya. Itu kan cuma syariat. Hakikatnya Allah yang memberikan kesembuhan itu semua. Dalam hal misalkan kita pusing, ya Allah berikan sembuh ya Allah kepala ini ya Allah. Dan 2 hari ini belum enak nih Pak. Ya Allah saya beli obat di warung atau di apotek. Jadiin obat ya Allah biar sembuh, 2 hari nggak enak banget ini ya Allah, kan gitu. Bahasa kita komunikasi dengan Allah. Minta sama Allah, obat itu semahal-mahalnya kalau Allah belum izinin ya nggak sembuh. Nah, intinya apa?
ketika kita ada rasa nggak enak dalam diri kita, kita lagi dipandang sama Allah. Bahasa simpelnya tadi, ayo terusin nggak? Ya. Masih mau maju nggak nih? Yang kedua, mau manggil gue nggak, nyebut gue nggak nih? Ayo lagi dilihatin bahasa orang tua nih, lagi ngeliatin anak. Ayo, bagaimana ke mama? Bagaimana ke papa nih? Ayo. Bukannya berarti membiarkan, bukan. Pasti ketika kita sedang menjalankan itu meleng belum ketika mau terjerumus ke yang lebih berat, Allah bakalan narik kita, karena Allah nggak bakal uji kita di luar keterbatasan kita. Yang paling terpenting adalah kita ingat sama Allah dan buktiin sama Allah. Itu kalimat syukur itu, ingat sama Allah, buktiin sama Allah. Bukan buktiin kepada Allah aja, kepada makhluk-makhluk. Iya. Nah, ini ada kaitannya dengan pengalaman pribadi saya. Ini sepertinya Gus yang tadi bilang ya, dengkul sakit itu kira-kira diterusin nggak sih sholatnya gitu, terus rajin nggak sih sholatnya. Ternyata benar, dengkul saya 2 hari kemarin kan lindu, tapi saya terus aja sholat. Kok tadi duhur sama asar bahkan maghrib ini tadi alhamdulillah nggak terasa lagi. Lulus. Iya, saya bilang gitu. Subhanallah, ya masya Allah, benar-benar deh ya. Jadi kok bisa sama apa yang diberikan oleh Gus tadi ya. Itu pengalaman yang saya rasakan nih 2 hari yang lalu gitu. Soalnya kalau bicara dengkul ya Bun, maksudnya sendi kita nih, bukan hanya orang tua kok. Bahasanya yang muda aja sekarang makan. Iya. Maka ya benar kata Bunda tadi itu, alhamdulillahnya Bunda bisa lulus lah kalimatnya. Karena apa? Beberapa hari yang lalu tuh nut-nutan. Terus bahasa orang Betawi digaskan pola. Tapi alhamdulillah Allah berikan kelulusan dari ujian itu. Selain itu Allah berikan kesembuhan. Sehingga nikmat tadi. Baik Gus, ternyata apa yang tadi uraikan ya juga dirasakan oleh kita semua, termasuk sejauh mana sih kita, ketaatan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dengan rahmat-rahmat yang sudah diberikan. Namun dengan kita makhluk manusia biasa yang kadang-kadang tak lepas dari hilaf dan tidak sadar dan dosa gitu ya. Jadi tidak merasa bersyukur. Nah, kadang ini yang membuat kita apa ya disebutnya benar kufur gitu. Kalau kufur itu sudah kelewatan. Ya. Kalau misalkan kayak lengot mah belum. Gitu. Lengot itu apa sih? Lengot itu bahasanya hari Senin ingat, Kamis lupa. Gitu ya. Kalau tiap hari Senin lupa, Kamis lupa, nah ini jangan sampai kufur gitu. Ya, baik Gus, sebenarnya berapa macam sih karunia Allah gitu kan? Tadi sih sudah disebutkan, cuman mungkin ada beberapa karunia yang mungkin bisa ditambahkan Gus. Ya, kalau bicara karunia Allah luar biasa banyaknya Bun, karena ada kalimat apabila kita menghitung nikmat Allah, kita nggak bakal sanggup. Walaupun bahasa kan ada tuh bahasa dakwah tuh. Walaupun daun yang berterbangan kau jadikan kertas, ranting-ranting yang berjatuhan kau jadikan pena, air laut yang luasnya begitu dijadikan tinta. Kau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan bisa. Akan tetapi minimal kita punya dasar. Satu, kita mengetahui daripada arti nama-nama Allah. Ya biasanya di awal atau di akhir Al-Quran itu ada Asmaul Husna. Kita itu. Oh ya Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Inilah bentuk karunia Allah dari asmanya Allah. Itu bagian. Dan lebih banyak lagi banyak. Salah satunya apa? Adanya Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah karunia. Bahkan rahmatnya Allah. Karena apa? Dengan adanya Nabi Muhammad, kita bisa tahu tuh mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang gak benar. Nah, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Nabi Muhammad, seorang wanita atau gender wanita itu diangkat. Dulu kan ya Bunda ingatlah sejarah-sejarah yang menceritakan sebelum ada Nabi Muhammad, apabila melahirkan seorang wanita maka dikubur hidup-hidup. Mending dikubur hidup-hidup, dipenggal di situ, astagfirullahaladzim. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad mengangkat derajat seorang wanita. Makanya pernah kita katakan bersama Bun, seorang wanita itu harus benar-benar falling in love-nya kepada Nabi Muhammad. Karena makasih Nabi Muhammad. Sehingga zaman sekarang ini masih banyak wanita. Yang pertama itu. Yang kedua, sekalipun hidup wanita di zaman itu pun,
nggak ada harganya. Ya bahasa kayak tisu yang diambil dilap buang, kan seperti itu tuh. Jadi kayak maaf ya, wanita itu kan adalah keramat ya. Adalah kesucian, lambang kesucian. Dengan adanya Nabi Muhammad maka menjadi suci, menjadi keramat. Ketika tidak ada Nabi Muhammad maka semuanya seperti tadi saya bilang, tisu yang diambil lalu dilap ke muka dibuang, jadi nggak ada harganya. Jadi udah lecek, udah kotor, buang gitu. Nauzubillah. Maka salah satu rahmat Allah, karunia Allah adanya Nabi Muhammad SAW. Maka di mana aja, kapan aja, kan tadi berzikir. Zikir itu banyak modelnya. Kita banyakin. Dengan misalkan kita bisanya, ya Allah, ya udah banyakin. Pakai megang tasbih ini syariat pun. Buat alat hitung lah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ataupun pakai tangan nggak apa-apa. Pakai apa namanya ini? Jari itu, ya Allah. Apa? Satu jari 3 ya? Iya, satu jari 30 berarti tambah 3. Betul, 33, bener bunda tuh. Itulah cara ngitung kita bunda. Iya. Kalau nggak ada tasbih gitu kan? Kalau nggak ada tasbih, pepet ya. Misalkan kita lagi naik motor ya, kiri kan bisa tuh. Iya. Kalau megang tasbih ngeri juga nyangkut di rem. Iya. Nah, ataupun baca sholawat karena kita berterima kasih kepada Allah. Adanya Nabi Muhammad, kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga apa? Allah berikan karunia rahmat Allah yang berlimpah kepada kita, hidup kita tambah baik. Seperti itu. Kalau kita pengen kepoin karunia nikmat rahmat luasnya dari Allah, kita baca Asmaul Husna, habis itu kita kepoin artinya. Oh ya, maha pengasih, oh maha rajin, oh maha kuasa, oh udah banyak. Jadi artinya juga bukan hanya sekedar misalnya baca Al-Qur'an, tapi artinya juga mesti ditelusuri ya. Betul. Jadi kita tahu artinya ini, oh seperti ini gitu. Iya, bahasa mau jalan mau kemana sih? Iya. Ya, baik mitra sejawat siar, untuk mitra yang mungkin sedang panteng 100.3 FM dengan topik karunia dan luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu topik yang kita bahas malam hari ini. Mungkin mitra ingin bertanya, silakan aja di 08 111 86 1003. Masih bersama Gus Edward Abu Bakar dan saya ada Albana juga. Lalu bagaimana cara mendapatkan rahmat? Rahmat sudah kita rasakan dimati gitu ya, tapi namanya manusia ya tentu aja pengen selalu bertambah-tambah kebaikan, selalu bertambah-tambah kenikmatan, tidak ada ibaratnya alal melintang atau cobaan-cobaan yang begitu berat itu. Pengennya sih mulus-mulus tapi kan tidak mungkin. Lalu bagaimana cara mendapatkan rahmat-rahmat dari Allah yang lainnya? Mungkin caranya banyak, tapi saya jawab dua nih. Satu, ketika hidup kita lagi kusut lagi kusut, maka jawabannya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya inna sholata tanha anil fahsya'i, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita lagi pusing, kita lagi bener-bener kayaknya pala itu berat banget bun, untuk dangak itu, untuk berdiri itu berat banget, kayaknya nyengser gitu lah, nggak ada nyalinya, nggak ada semangat lagi. Udah, yang pertama sholat. Yang kedua, ada kalimat ketika kita hidup ribet, hidup kita dilema, hidup kita banyak permasalahan, cuman kita belum tenang nih, butuh solusi. Banyak orang ngasih solusi, cuman karena hati kita tenang jadinya kita emosi dan lain sebagainya. Maka yang kedua adalah berzikir. Karena ada kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikri la tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita jadi tenang. Ya setidaknya begini tadi. Sholat. Kadang-kadang gini bun. Oke, sholat itu cara kedua lah. Sebelum sholat kan kita wudhu. Habis wudhu, percaya nggak percaya, kita zikir ya. Udah nikmat banget itu. Ya Allah. Jadi kayaknya Allah kasih gambaran solusi kesini. Seandainya pun nggak ada kata, ada yang apa namanya mengajak diri kita nih, kalau kita ini insya Allah berikan solusinya. Yang pertama adalah kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita deketin Allah, menyelesaikan masalah itu dengan sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, kita berzikir. Apapun zikiran kita, gak sebanyak banyak lah, tapi seenaknya kita. Maksudnya bukan seenaknya gimana nih? Kita Semampunya. Semampunya gitu. Misalkan kita tanpa dihitung lah, depan rumah, tanpa dihitung lah, nggak megang tasbih, nggak ngitung tangan, enggak.
terus semakin nikmat, naikin volumenya gitu. Karena kita lagi bahasanya lagi ngecas HP. Iya. Nah, kalau belum 100% jangan cabut, kan gitu ya. Nah, biar kita jangan apa namanya ketika lagi ngecas jangan dimainin, biar ngecas bagaimana Allah ya Allah ya Allah. Ya, sambil di hati kita bilang ya Allah saya butuh solusi ya Allah, saya butuh jalan keluarnya ya Allah, tolongin saya ya Allah. Tapi ada PR itu semua. Dari itu semua ketika hidup kita dibantu sama Allah pasti dibantu. Lalu pertanyaannya mau jauh lagi sama Allah masa sih gitu, kan kita udah nyobain gak kuat, maka akhirnya kita perbaiki diri kita tambah dekat kepada Allah, seperti itu. Ya, baik. Ya, Mitra Zaman Siar masih di gelaran pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Nah, tadi Gus mengatakan bahwa ketika cara untuk mendapatkan rahmat Allah, dan satunya contohnya misalnya ketika hidup kita lagi kusut maka sholat ya, kemudian berzikir maka akan mendapatkan ketenangan. Lalu kita kan tidak selalu melulu berzikir ya Gus ya, kan katanya harus kita juga sholawat. Nah ini imbangannya apa namanya ya, perbandingannya ini lebih banyak zikir yang biasa atau sholawat? Jadi kalau berbicara gini, kalau zikir, kalau sholawat adalah satu amalan kita yang dilakuin Allah. Allah memerintahkan sholat, nah sholat itu zikir, ya. Allah memerintahkan sholat, memerintahkan pergi haji, memerintahkan zakat, nah, ini kan masukkan zikir semua. Tapi Allah tidak melakukan itu. Tapi ketika Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah bersalawat, maka kalimatnya kalau mau banyakin, kalau banyak itu dari hati. Kalau bicara tingkatan, kita kalau mau merayu Allah, rayu dulu kekasihnya. Contoh, saya pengen disenengin sama bunda, nggak mungkin bundanya aja, bunda juga pengen tahu bagaimana sama keluarga saya, kan gitu bun. Bukan dalam hal apa, maksudnya ketika saya bisa menghargai keluarga bunda, bisa menghargai bunda juga, maka itu mendapatkan spesial. Nah, maka lebih banyaknya itu berselawat, karena kita satu pengen banget diakuin jadi umat Nabi ya. Yang kedua, Nabi itu kan kekasihnya Allah. Nanti Nabi lah yang ngomong sama Allah, ya Allah ini umat saya lagi puyeng nih, ini Bang Bana lagi butuh duit 100 juta nih ya Allah, kan kata Nabi begitu, tolong kasih ya Allah. Lantaran yang minta Nabi Muhammad dikasih. Coba kalau saya bun, kalau Bang Bana yang minta belum tentu. Maka ketika kita baca sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dalam hati kita bilang, ya Allah saya bersalawat kepada Nabi, kepada kekasih, semoga hidup saya mendapatkan barokah, mendapatkan solusi jalan keluarnya. Maka yang lebih banyak adalah berselawat. Kenapa? Orang yang tidak bisa baca Al-Quran, dia berselawat nih, kalimatnya banyak yang salah, mungkin antara ain dan alif itu berbeda. Tapi ketika baca selawat benar kan? Enaknya baca selawat itu. Yang kedua, baca selawat, maaf pun, bunda sambil tiduran di rumah sambil santai, boleh. Tapi kalau zikir kan beda, kecuali memang nggak darurat ya, misalkan nggak kuat bangun gitu ya, itu harus bisa zikir, harus bisa bangun gitu. Tapi kalau baca sholawat kan sambil tiduran. Jadi kalau zikir nggak boleh tiduran. Kecuali memang yang misalnya kita sambil tidur nih, terus pegang tasbih itu gimana? Boleh bun, cuman ada zikiran yang tidak bolehnya, kayak misalkan baca Al-Quran. Oh gitu. Nah kan itu zikiran juga tuh, lebih apa ya, lebih dibedain dah bun, lebih diagungkan, karena itu adalah kalamullah. Nah, lebih baik duduk sila gitu. Yang kedua kan baca Al-Quran, walaupun ada surat Yasin tuh, orang nih sering melantarkan bacaan zikiran itu di bawah ubin. Nah saya bilang di mitra di Al-Gangga ini, kalau ngeliat gitu kita nggak usah nyalain orang, intinya kita ngeliat ada Yasin digeletak gitu, kita ambil aja, kita taruh atas minuman gitu. Nah, ataupun taruh di mana lah, yang jelas harus di atas dengkul kita, tempat teratas lah ya. Betul bun, di meja atau di kursi. karena pada nyatanya kalam itulah, kalimat itu lebih mulia daripada kita, kan gitu. Angkat nih,
jangan geletak. Iya. Kadang-kadang Al-Quran disenderin di bawah. Inisiatif lah ya. Inisiatif, jangan inti sekali lagi, jangan menyalahkan orang. Takutnya Bukan siapa sih misalnya bisa gitu ya. takutnya begini Bun, yang Bunda lihat Ustaz pisan. Jadi kan nanti ya intinya kita menghargai dia, yang pertama. Yang kedua kita menghargai diri kita, jangan saling apa ya, Saya menyalahkan. udah kita yang tahu nih, Iya. udah lakonin aja itu, jangan Ustaz kan Ustaz. Jangan Siapa tahu Ustaz juga ada lupanya. gitu maksud saya. Guru kali Betul. misalnya ada urgent panggilan gitu kan. betul. Jadi benar Gus juga di waktu-waktu yang lalu ya udah jangan suujon husnuzon aja. Husnuzon aja. Insya Allah. Karena kita beramal kan ya, kalau saya gini aja, saya nggak ada apa-apanya nih dalam ilmu, dalam amal. Terus yang saya tahu udah jalanin aja tanpa menyalahkan orang, udah gitu aja. Gitu ya. Enak kan gitu. Iya. Baik Gus, kita review lagi ke belakang kan kita baru saja menjalankan saum kemarin ya, Ramadan ya, lalu Lebaran. Nah itu kan ada 7 amalan ya untuk mendapatkan rahmat dari Allah gitu kan. Nah misalnya sedekah, tadarus, sholat, terus banyak berzikir, kemudian menghadiri majelis ilmu, kemudian sholawat dan itikaf di masjid. Lalu bagaimana dengan kita untuk mendapatkan rahmat, 7 rahmat dari Allah? Kemudian ada yang ketinggalan satu, itu misalnya satu atau sholat sunnah ya pastilah ya. Misalnya menghadiri masjid ilmu ya. Kan biasanya tuh kalau pengajian ibu-ibu tuh kalau udah Ramadan itu suka libur. Betul. Nah itu bagaimana tuh Gus? Oke, kalimatnya gampang Bun. Kita suka tuh di TV Ya. atau di radio, ya, radio aja lah. Ada tuh kajian-kajian, dengerin aja. Oh itu aja ya. Jadi berbicara majelis ta'lim, majelis ilmu itu, kan majelis itu adalah kalimatnya kan dari duduk ya. Dari banyak orang yang duduk-duduk itu bukan bersama-sama aja. Bisa zaman sekarang nih, berbicara zaman sekarang. Mungkin ngajinya lewat media. Bisa dong yang di Korea, yang di Uzbekistan, yang dua-duanya kalah sama Indonesia nih. Itu mereka ngaji sama kita kan. Itu boleh gitu. Salah satunya orang mendengarkan di radio ini adalah orang yang sedang taklim, orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang duduk di majlis, walaupun dia maaf di rumah mungkin dengerin kita ini sambil nyantai, sambil ngopi, sambil makan gorengan dan nggak apa-apa. Karena apa? Yang pada dasarnya sirnya, hatinya dia sedang ngaji, sedang mencari ilmu. Gitu. Baik Gus, tertera di layar komputer ini ada namanya, tapi di sini Assalamualaikum Ustaz, hamba Allah katanya ya. Jadi nggak usah disebutin, ini ada namanya. Pokoknya satu-satu lihat. Ini hamba Allah dari Kaliabang Tengah. Ini mau bertanya, apakah boleh seorang perempuan lagi datang bulan tetap berzikir dan bersolawat? Nah, silakan Gus, jawabannya seperti apa? Ini hamba Allah tapi ada namanya. Ya. Berzikir boleh, karena berzikir itu kan lisan, ya lisan. Karena orang yang sedang haid, kalau dia kosong sama sekali itu yang nggak boleh. Ketika dia sedang haid, sedang hadas lah, sedang hadas dia berzikir boleh, baca selawat sangat boleh, gitu. Tapi bicara adabnya, misalkan dia baca haid ya dia juga nggak harus seenaknya dia duduk, seenaknya dia berbaju, gitu ya. Lebih baiknya misalkan minimal nutup aurat. Tetap dia berzikir tapi tutup aurat lah enaknya. Misalkan seorang wanita ketika dia mau berzikir ya udah pakai mukena aja, walaupun dia nggak sedang sholat atau sedang haid, apa. Ataupun dia hanya pakai baju yang sedang yang nutup aurat kayak hubungan biasa atau apa. Karena apa? Pada nyatanya yang paling dinilai Allah itu adalah akhlak kita, Bun. Kita baca zikiran la ilaha illallah sampai 90.000, tapi kita nggak punya akhlak kepada Allah, maka ditolak. Kenapa sih zikiran kita nggak diterima? Bukan nggak diterima, cuman kita ada nggak etikanya kepada Allah? Misalnya pakai baju yang nggak rapi. Gitu ya. Pada nyatanya Allah sangat luar biasa memaklumi hambanya benar. Akan tetapi maksud saya semakin meningkatnya diri kita, ayo semakin tingkatkan etika dan akhlak kita juga. Terus baca sholawat kenapa? Daripada gini, udah sedang haid apa yang dibaca ya bingung, udah kosong. Takutnya apa? Namanya orang haid itu kan lagi maaf ya, lagi hadas ya.
takutnya ada ujian dari jin, lagi manusia. iya lagi ada ujian dari jin, setan dan lain sebagainya. Daripada itu udah isi aja. Toh nyatanya dalam hadis Nabi tadi zikir, sedekah, sholawat, sedekah, gitu kan ya. Ataupun dia membaca la ilaha illallah, la ilaha sedekah. Kalau baca Al-Quran, Jangan, nggak boleh ya. beda. Walaupun Al-Quran kecil, Mm-mm. tapi ada artinya. Ada dua yang menyatakan, nih guru saya dari dua menyatakan, walaupun yang disebut mushaf Quran itu pun Al-Quran bahasa Arab aja, ya tanpa terjemah. Kalau ada terjemahan? Kalau yang ada terjemahannya ini bukan mushaf. Nah, ada dua versi nih, silakan diambil mau yang mana aja. Maksud saya bukan menggampangkan, karena ada dua versi. Kalau guru saya yang mengatakan walaupun dia yang ada terjemahan itu tetap Al-Quran, walaupun bukan mushaf. Nah, karena di situ banyak kalam-kalam Al-Quran, tidak boleh megang gitu. Nah, terus yang HP nih bun, di HP kan aplikasi ada tuh. Iya. Guru saya mengatakan juga nggak boleh, karena yang karena apa namanya buku yang di Al-Quran itu kita nggak megang Arabnya, cuman kita lagi natakin Al-Qurannya. Ada dua yang guru saya yang lain mengatakan silakan, yang kalau masih ada terjemah bahasa Arab, bahasa Indonesia ini silakan, karena itu bukan Al-Quran, boleh-boleh aja. Yang di HP boleh, karena itu bukan mushaf. Ini jadi dua pernyataan, ya silakan diambil. Baik, hatur nuhun untuk yang berinisial SHY ya, di mana nih? Di Kaliabang Tengah. Tadi pertanyaannya sudah dijawab ya Pak ya. Tadi saya sembunyikan namanya, pokoknya hamba Allah katanya di sini dari Kaliabang Nangka. Oh, Kaliabang Tengah. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan ya Pak SHY. Hatur nuhun ya Pak SHY yang ada di Kaliabang Tengah, dan tentunya apa yang kita dengarkan dari Gus Edward tadi mudah-mudahan akan menambah ilmu kepada kita, terutama saya sendiri dan generasi zaman siar. Baik mitra zaman siar, kita hampir nanti berdekatan dengan sholat isya ya. Maka Gus silahkan aja untuk mengakhiri jumpa kita di gelaran pengajian ba'da maghrib ini. Ada yang akan disampaikan, silahkan Gus. Baik. Mitra Gangga, pernah dan sering saya katakan bahwa rahmat Allah begitu luas daripada murkanya Allah. Maksudnya apa? Ketika kita sedang berdosa, jangan pernah katakan Allah udah gede banget kali saya gitu. Tapi katakan, ya Allah saya pengen taubat, saya pengen lebih baik, terima taubat saya, udah lakonin. Karena apa? Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Dosa pasti semua orang punya dosa, kehilapan semua orang pasti punya kehilapan. Yang paling terpenting kita mau nggak dekat sama Allah, mau memperbaiki nggak. Udah itu pertanyaan itu. Karena Allah adalah sang Tuhan yang maha pengasih lagi maha menyayangi kita. Bahkan Allah adalah raja dari di atas raja. Maka daripada itu mari sama-sama kita jemput rahmat Allah, karunia Allah dengan kemauan kita semua. Dan kita sama-sama memperbaiki diri kita menjadi makhluk yang lebih baik. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.